apakah memang Paulus ini menentang hukum Musa? Coba, tolong argumentasinya. Bagaimana pandangan kalian tentang Paulus dikontraskan dengan hukum Taurat? Apakah memang benar dakwaan itu? Kalau nggak benar, bagaimana? Coba berikan kepada saya argumentasinya. Apakah memang Paulus itu melawan hukum Taurat? Kan juga banyak para pendeta-pendeta yang mengatakan ya memang hukum Taurat itu ya tidak perlu lah, ya. Misalnya menggunakan surat-surat Paulus kepada jemaat di Galatia misalnya, waktu Paulus mengatakan jika engkau disunat, maka Kristus tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi artinya bagimu. Jika kamu memberikan dirimu untuk disunat, maka Kristus tidak lagi ada artinya bagimu. Itu kan keras surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, coba bagaimana nih? Ini kan banyak sekali kontroversi nih. Coba bagaimana pendapat kita semua antara Paulus dengan hukum Taurat ini? Apakah memang Paulus seperti yang didakwa itu? Kalau tidak seperti itu, berikan alasannya. Ya. Ini kita baru mulai masuk pada perdebatan yang tadi Pak Hendrik sempat bicara itu ya. Silakan Fidelia. Ena atau Fidelia? Fidel, Pak. Fidel, silakan Fidelia. Ya, sangat ditunggu. Di sini sih tidak ada pertentangan, Pak. Tidak ada pertentangan karena kita kan diselamatkan bukan karena hukum Taurat lagi, tapi karena iman. Kita para Kristus. Berarti kalau gitu, kalau bukan karena hukum Taurat dibuang aja. Kan kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat. Kalau gitu berarti hukum Taurat dibuang aja. Berarti benar dong ketika Paulus berkata di Galatia itu bahwa jika kamu disunatkan, maka Kristus tidak ada artinya lagi bagimu. Silakan siapa lagi? Atau Fidelia ingin mencoba? Hukum Taurat sih Pak memang tidak menyelamatkan, tapi merupakan satu cara untuk kita bisa bercermin. Untuk melihat kesalahan kembali. Menyatakan kesalahan kembali. Berarti kalau orang sudah menyadari kesalahannya, berarti hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi dong kalau begitu. Berlaku Pak. Kan hanya sebagai cermin aja. Silakan. Pak Linda, Pak. Linda, silakan Linda. Cepat Linda. Menurut saya bahwa hukum Taurat itu bukanlah kalau menurut pandangan Paulus tidak bertentangan dengan hukum Taurat karena dia menyatakan bahwa hukum Taurat bukanlah untuk orang yang benar tetapi ditunjukkan untuk orang-orang yang belum beres, maksudnya bisa tercermin dari hukum Taurat. Wah, kalau orang Yerusalem mendengar itu bisa panas kupingnya tuh. Masa hukum Taurat? Saya ini orang-orang Kristen di Yerusalem bagaimana nih? Masa saya dianggap bukan orang beriman? Nah, coba berikan argumentasi bagaimana nih Paulus kontradiksi gak sih dengan hukum Taurat? Makasih, tapi argumentasinya makasih semuanya ya. Saya apresiasi. Tapi saya mau coba untuk mempertajam pemikiran kita bersama. Siapa lagi silakan? Ayo silakan. Ada lagi? Nah, seringkali yang terlupakan adalah begini. Pak Hendrik mungkin mau menjawab? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Jadi
kan kalau disambung ke Galatia 3 itu juga bilang ada kalau hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Tapi kan tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat itu. Nah, jadi kalau boleh tadi saya sambung yang saya jawab tadi Pak, yang sesi pertama tadi. Sebenarnya apa yang ingin diceritakan oleh Lukas itu seperti yang disambung di ayat yang 22 ayat yang ketiga, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus. Berarti kan menunjukkan bahwasanya si Paulus ini bukan orang sembarangan, dia bukan seperti budak yang pada saat itu kan. Dan dia juga dididik oleh Gamaliel, dan kemungkinan besar si Paulus juga kan dipersiapkan untuk menjadi guru atau penggantinya Gamaliel di STT-nya Gamaliel. Jadi pada intinya sebenarnya Lukas mau menceritakan bahwasanya di Yerusalem atau bagi orang Yahudi Injil itu ditolak. Jadi otomatis dia akan memberitakan Injil itu keluar dari Yerusalem atau bukan untuk orang non-Yahudi. Mungkin kesimpulannya Lukas itu yang mau digambarkan. Makanya tadi saya bilang tuduhan yang diberikan kepada Stefanus, kepada Yesus sendiri, kepada Paulus itu bahwasanya orang Yahudi sendiri menolak Injil yang diberitakan oleh mereka. Mungkin kesimpulannya gitu, Pak. Oke, makasih. Ini sebuah tambahan yang bagus juga ya dari Pak Hendrik. Kita harus hati-hati. Ya, tadi saya bilang tidak ada satupun gereja yang lepas dari budaya, itu satu. Dan budaya di Yerusalem itu Yahudinya kental. Sedangkan Petrus itu kan mendirikan gereja di Antiokhia Syria, gitu kan, yang kemudian mengutus Paulus. Tetapi Antiokhia Syria itu adalah gereja dengan berbagai budaya. Jadi katakan dia lebih toleran. Sedangkan Yerusalem itu masih kental keyahudiannya. Apa yang mau saya terangkan di sini? Kita harus bedakan mana yang menjadi iman dan mana yang menjadi tradisi. Mana yang menjadi iman dan mana yang menjadi tradisi. Apakah kemudian Paulus menentang hukum Taurat? Tidak. Malahan Paulus membangun teologinya berakar dari Taurat. Ini kita harus sepakat di situ. Malahan Paulus membangun teologinya berakar dari PL, berakar dari Taurat. Jadi kalau kita menafikan atau kita menolak PL bahkan Taurat, berarti kita menolak juga firman Allah. Kenapa begitu? Karena memang PB berakar dari PL. Jadi PB dengan PL itu sama derajat ya, sama-sama mulianya. Maka ketika para penulis PB termasuk Paulus mengutip PL masuk kepada PB, itu kita melihat bahwa kedua-duanya baik PL maupun PB, kalau Taurat itu kan sebenarnya bicara nggak cuma 5 hukum Musa, tetapi keseluruhan PL pun itu Taurat. Keseluruhan PL pun sebenarnya itu bisa dibilang Taurat. Maka ketika dikutip itu artinya apa? PB meneguhkan PL. Itu satu. Ya. PB berakar dari PL, ya. Akarnya adalah PL dan PB menjadi terangnya. Gitu. Yang Paulus permasalahkan sekali lagi kepada orang-orang Yahudi saat itu bukan tradisi mereka sebetulnya. Malahan Paulus kan mengatakan di situ dibilang apa? Aku orang Yahudi asli. Kalau kita baca dalam surat-surat yang lainnya, bahkan dia melakukan hukum Yahudi dengan begitu ketat sebagai orang Farisi. Jadi kalau mau dibilang berbangga-banggaan hukum Taurat, Paulus lebih berbangga daripada mereka yang mau membunuh Paulus itu. Nah, Paulus justru mau, artinya apa? Yang Paulus ingin kontraskan itu bukan hukum Tauratnya, tetapi penafsiran mereka atas hukum Taurat. Apakah Paulus menolak sunat? Ya dan tidak, dalam arti gini. Paulus ingin membawa pemahamannya bahwa sunat bukan masalah sunat lahiriah. Paulus ingin membongkar pemahaman orang Yahudi saat itu bahwa Taurat itu bukan sekedar sedangkal berbicara tentang penafsiran legalistik.
penafsiran, aduh kayak fisik begitu doang. Enggak. Tetapi Paulus ingin menarik mereka ke dalam apa? Ke dalam pemaknaan yang lebih dalam. Dan itu digenapi di dalam Kristus. Paulus pun juga melakukan apa yang orang Yahudi bahkan lebih lakukan dalam tradisi mereka. Tetapi Paulus ingin menarik mereka, kalau kamu benar-benar menerima hukum Taurat, kamu pasti harusnya juga menerima bukan cuma legalistiknya, tetapi juga makna terdalam dari hukum Taurat. Karena apa? Karena Kristus adalah ya untuk semua janji-janji Allah dalam hukum Taurat itu. Kalau mereka percaya kepada hukum Taurat, pasti mereka juga percaya kepada Kristus. Jadi yang Paulus serang sekali lagi, bukan hukum Tauratnya, tetapi penafsiran mereka tentang hukum Taurat. Itu yang Paulus tentang. Sunat misalnya. Paulus nggak mempermasalahkan ketika Timotius, kalau kita lihat di sana, Timotius bagaimana Timotius? Timotius disunat. Dengan alasan apa? Dengan alasan tetapi sunat itu bukan sunat untuk keselamatan. Sunat itu bukan sunat untuk keselamatan, tetapi hanya sunat supaya apa? Supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang akan dilayaninya. Berbeda sama Titus. Titus tidak disunat. Makanya kan kita belajar tentang apa? Sejarah. Termasuk sejarah apa? Second Temple Judaism atau Yahudi setelah pembuangan. Artinya apa? Setelah pembuangan itu sampai kepada Kristus datang ke dunia, ajaran Yahudi itu berkembang. Makanya kan Yesus datang untuk apa? Untuk meluruskan apa yang bengkok. Jadi penafsiran-penafsiran yang berkembang, tradisi-tradisi lisan, tambahan-tambahan kepada Taurat, itu membebani orang-orang Yahudi sehingga apa? Mereka melihat Taurat sebagai apa? Kayak belenggu hukum dan kehilangan katakanlah hakikat yang terutama. Sehingga Yesus kan bilang, jangan dikatakan aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, kan gitu. Malahan untuk apa? Menggenapinya, mengukuhkannya, kan gitu. Tidak ada satupun iota yang bilang. Makanya jadi bilang kan Pak, kalau kamu melakukan hukum Taurat jangan lakukan satu-satu, lakukan semuanya komplit gitu. Nah, Yesus kan kemudian mengambil intisarinya atau esensi yang penting. Misalnya tentang apa? Hukum kasih. Itu kan malah jantung dari hukum Taurat. Lalu kemudian apa? Manusia dicipta untuk hari Sabat atau hari Sabat untuk manusia. Orang-orang saat itu kan memikirkan apa? Ya manusia dicipta untuk hari Sabat. Yesus bilang enggak, tetapi hari Sabat justru dicipta untuk manusia. Jadi Yesus mengembalikan kepada apa yang utama. Itu bukan menjadi sesuatu yang legalistik bagi mereka, enggak. Itu dikembalikan oleh Kristus. Itulah ruh yang asli dari hukum Taurat, katakan gitu. Pengajaran yang asli dari hukum Taurat. Ya, jadi kamu kalau memang tertarik silakan perdalam bagaimana katakanlah Yudaisme itu setelah Second Temple Judaism sampai kepada Yesus datang. Wah, itu mengalami variasi yang luar biasa besar. Kita juga nggak percaya sama Kristus Pak, mereka. Ya sekarang hanya Allah dan hukum Taurat itu ditinggikan. Iya, Yesus saja ditolak kan, keras sekali kan. Tetapi juga ada di antara mereka yang percaya lah. Sampai akhirnya apa? Targetnya itu kan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang tadi sempat diungkapkan kan, kepada bangsa lain terbukalah kesempatan kepada mereka. Sampailah kepada kita di Asia dan Indonesia. Ya, ini kalau kita bilang rencana Allah yang jauh melampaui keterbatasan manusia. Oke, saya kira itu diskusi kita untuk hari ini ya. Oke, terima kasih untuk hari ini semua ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Tuhan berkati ya.